perubahanku drastis sih kalau untuk karakterku di Balikpapan sama di sini. Masuk bang, asli Drastis banget. masuk. Gila. Balikpapan itu apa ya? Maksudnya kalau aku di Balikpapan itu aku mengejar eksistensi. Kok sama? Serius. Ini bukan apa ya, sama. Aku serius, aku ngejar eksistensi banget di Balikpapan itu, maksudnya karena terbawa sama lingkungan, circle di sana kan. Eksistensi itu tinggi kan. Maksudnya aku jadinya star syndrome juga. Padahal udah punya apa-apa. Padahal aku apa kapabilitasku Nah ini? itu maksudku, gak Iya bisa kan? yang dijual. Apa sih kamu? Gak apa-apa star syndrome, tapi kamu punya Iya. apa-apa. Nah makanya di situ. Sedangkan yang punya apa-apa aja itu berbahaya kan? Iya kan? Bahaya bang, bahaya. Asli. Tapi di sana emang begitu, gitu loh. Hmm. Sampai aku akhirnya kuliah itu masih ke bawah. Terus. Aku jalanin 1 tahun 2 tahun di sini, jalanin ikut organisasi, ikut panitiaan, sampai akhirnya aku banyak ketemu sama berbagai macam karakter kan. Aku nggak diterima sama anak-anak. Gila, 2013 itu jarang loh. Maksudnya aku ngerasanya kayak Miji ini apa sih ya kan. Aku ngerasa gitu kayak kayaknya ada yang salah dari diriku, dan aku sadar sendiri di situ. Gak diterima sama anak kampus Ya, apa tongkrongan? teman-teman anak Kampus. tongkrongan. Maksudnya kayak Oh, aku lebih ke arogan aja sih gitu loh ya kan. itu yang mau kutanya. Nah, Kita tuh udah ketemu setahun bang. iya Pas ketemu, hah bang Miji kok kayak gini? iya maksudnya gitu. Ini kan Sudah lama begitu, akhirnya ya nyadar kan bahwa ternyata aku butuh banyak orang dan aku ini bukan siapa-siapa gitu loh. Dan aku banyak banget, Dri. Jadi kayak kuliah dulu tuh aku malu kalau nggak belum lulus gitu kan. Oh, Itu malu banget. oh, Tapi sampai pada akhirnya aku berpikir, iya aku belum lulus, kenapa? oh. Dan aku harus menyadari kan, aku Ya, belum lulus. penting sadar aja kita Iya kan? tahu udah mau berubah. Aku belum lulus, terus Ah. kenapa? Masuk, Kan gitu ya. masuk. Dari situ aku mulai berpikir, iya aku emang orangnya arogan dulu, tapi dulu itu dia. Masalahnya Dulu. ketemu Bang Miji yang ini, rekamanku kan masih yang dulu bang. Iya Rekamanku. pasti dong, yang nganggap Gitu-gitulah. nganggap beberapa orang, nggak jelas kamu nih, kamu harusnya begini. Sebenarnya pemikiran kita kan nggak bisa disama. Maksudnya aku nggak bisa nyeting pemikirannya. Yang kayak kita bahas Ucok kemarin. Iya. Bisa. Aku nggak bisa nyeting pemikirannya Andri ya kan, pemikiranmu. Iya. Nggak bisa sama sekali. Tapi aku cuma bisa ngasih insight, ya kan. Pandangan. Aku cuma bisa ngasih, menurutku kayak gini, Masuk. ya kan. Masuk. Menurutmu gimana? Kalau misalkan menurutmu lebih bagus dan nyatanya emang lebih bagus, ya aku pasti pakai pandanganmu dong. Masuk. Kan kayak gitu. Masuk. Itu juga yang bikin aku nggak mau balik Balikpapan. Aduh. Mana ya maksudnya Balikpapan nih? Mata uang Balikpapan itu gengsi dan usaha bang. Usaha itu usaha yang kerja yang apa namanya, di jasa di Iya. kayak gitu. Nggak, sedangkan di sini bang, mata uangnya tuh kalau katanya Mas Farid tuh terima kasih. Terima kasih. Kalian Iya, tolong. Mas Farid dia pernah aku denger sih yang Aku dia bikin diwawancara itu. ini bang. Kan aku bikin yang pembukaan lagu itu sama Bang Zian. Datang aku ke Bang Zian, cap. Datang sama Bang Zian ngobrol, bang. Iya. Bisa nggak minta tolong buatin intro sama bumper, ngomong. Itu emang nggak ngomong harga bang, karena nggak enak juga kan. Mau berapa sih bang? Nanti Gini, taunya gimana? buka, ya kan? Iya. Oh, aduh. Udah ngobrol, maunya saya kayak gini bang. Bayangin bang, itu aku ketemu dia jam 7, selesai kita ngobrol jam setengah 8. Setengah 8 malam, sebentar aja. Setengah jam aja berarti. Setengah jam aja. Bilang, Dri aku ada keperluan. Urusan Oh lagi. iya bang, siap bang. Ya udah dapat kan maksudnya bang, udah. Pagi jadi Pagi jadi jam 10 aku baru bangun. Ini Dri udah jadi, ku dengar. Bangsat. Nah itu maksudnya, kalau aku ngeliatnya gini ya, kalau orang yang emang sudah bergerak di bidang yang emang bener-bener dia sukain, dia akan total. Dan abang tahu nggak yang paling Itu. kagetnya apa? Aku tanya harga kan. Bang, oke udah. Ini sudah sesuai ekspektasi. Fee-nya berapa bang?
terserah kamu aja Beuh. nih. Kaget aku digituin. Tapi kadang-kadang di situ posisi terserah kamu ini bingung, ya kan? Bingung memang. Terserah kamu. Kadang mungkin bisa jadi malah kita ngasih Lebih. iya, turun. iya kan? Tapi pandangannya biasanya kalau terserah ini rada pasti turun, maksudnya harga murah. Iya. Padahal kita nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu memang, Iya Bang. kan? Aku juga nggak pernah produksi lagu gitu kan. Tapi emang seni kan kayak gitu. Seni itu harganya dari 0 sampai tak terhingga. Masuk. Paham enggak ya kan? Masuk. Seni itu harganya dari 0 sampai tak terhingga. Masuk. Jadi kadang malah banyak kok yang mungkin seniman ya, pelukis. Ada yang nawar, ya kan? Mas ini harganya berapa? Ambil aja. Ada yang kayak gitu Ada kadang, memang, ya kan? ada. Tapi ada juga yang Mas ini berapa? Masnya mau berapa? Masnya siap berapa? Iya, Ada. Aku punya temen tuh di Balikpapan, namanya Jaka Sanjaya. Ya kan? Melukis dia. Melukis. Dia isi dulu. Isi dan dia akhirnya bergerak di bidang seni lukis di Balikpapan. Luar biasa enggak? Dia beraninya dia. Base-nya di Balikpapan ya, luar biasa banget. Kenapa ngambil di sini? Karena Apa pasarnya di sana atau gimana? dia nggak mikir di situ. Jadi seni dia cuma berarti dia pengen nyalurin hobinya gitu. dimanapun dia bisa berseni. Iya. Gitu. Kalau dia berpikirannya gitu. Dia nggak berpikir untuk sampai di Balikpapan kayak gimana, di Jogja gimana. Ya aku dimanapun bisa berseni. Dia bilang gitu. Toh juga aku belum selesai sama diriku. Sampai kapanpun kita nggak akan selesai sama diriku. Dalam. Bang, japa ya? Silakan. Pecah kan? Pecah gak? Pecah cuy. Pecah. Asli pecah. Sama ini temannya memang dong. kalau Temannya sama ini. Temannya memang. Memang temannya ini kayaknya. Aduh. Aku aja pas ngerasain ini, wih. Ini dengan harga segini, ini worth it banget. Dengan harga segini. Iyalah, temannya ini Bang. 25.000 kan. Kalau di luaran sana kan bisa sampai 50 Masuk. satu slice. Di luaran kan. Kukira ini rada keras, Bang. Nah, gila ini. Yang paling bawah ini nah. Oh, yang paling bawah ya. Ini kayaknya kayak gitu tuh. Bisa jadi sih, Bang. Ya kan? Iya, bisa jadi. Gimana? Balik lagi gini ke Apa Bang tuh? Zian. Zian. Setelah dia bilang terserah kamu, ada lagi tambahan yang bikin aku kaget. Ini abang emang bantu kamu toh, ini juga YouTube-mu yang pertama. Anjing digit. Maksudnya kalau kita aku percaya sih kita dipertemukan sama orang-orang yang kita memang harus selektif. itu ada Bang. Ada emang penelitiannya kah yang psikologis tuh. Misalkan aku interestnya ke sini kan. Iya. Tahu-tahu ngobrol sama abang di lapangan bola. Iya. Pasti ke situ. Masuk juga. Ke situ diarahkan. Ada yang dalam tanda kutip diarahkan. Aku pernah ngobrol sama temanku Daus. Namanya Daus. Orang Balikpapan juga. Sekarang dia di Australia. Dulu dia buka harmoni sama aku. Aku ngomong cerita sama dia, kemarin aku ketemu sama ini, si A. Dan si A ini namanya udah naik lah. Ya kan? Dan dia ngomong, "Oh, berarti kapasitasmu sudah sampai situ. Makanya kamu sudah bisa ngomong sampai situ. Tuhan yang ngasih jalan." Gitu loh. Paham enggak sih? Ngerti. Jadi memang sebenarnya kapasitasmu sudah sampai situ. Ilmu, kamu sudah siap untuk dapat ilmu dari dia. Gitu loh. berarti kayak masuk ini dong Bang. Iya, gitu. Aku kan pertama cuma kesini diajak kopi morning sama anak-anak. Iya, Nah Mas Pepin kebetulan mau nyobain itu. bener. Ngobrol-ngobrol mau interview Mas kalau ngobrol-ngobrol bisa kah di mana? Oh bisa. Nah setelah main bola sampai dekat sama itu tambah jalan itu tambah. Nah ini jalannya. Nah ini jalannya ini nih. Udah jalan sudah. Jalanin. Aku soalnya selalu pegang 3 pilar dalam berpikirku ya. Ada rasional, ada logika, ada ini hati. Kadang kan kita kira rasional
terlalu rasional juga susah, tapi terlalu logika juga susah, Masuk. tapi hati juga susah. Itu yang kita combine-kan gitu loh. Itu ya kan? nggak bisa jalan bareng-bareng, Bang. Momen aja yang dimainkan. Kayaknya kalau aku hitung-hitung gini. Oh, ini masuk. Jadi berarti segini, ya kan? Ya. Kalau aku pikir-pikir nggak masuk ya. Logikanya aja deh. Kalau misalkan aku kesini segini. Orang kita keskipan aja rasionalnya 2 jam, logikanya bisa tiba-tiba tembusnya 45 menit, ya kan? Kayak hal-hal kayak gitu itu di luar dugaan gitu loh. Ini ada kata Mas Farid. Ah, Ini masuk ini, cuma namanya beda. Realistis, idealisme, sama sosial. nah, Kalau misalkan kita ngejar idealisme kita, sosial kita habis, nggak jalan. Tapi kalau kita realistis, ini perut maksudnya. iya, Kita ngejar perut kita, cuman kita nggak bisa idealisme. betul. Rugi juga kita nggak bahagia. Iya. Ya kan? Ini kata Mas Farid masuk betul ini. Kamu mau ngejar idealismemu, kamu kerja di bagian apa? Tapi biasanya idealisme ini kamu jarang nongkrong, sosialisme terkurang. Iya ya. Kurang bang. Tapi ini ya apa namanya? Mas Farid ini tuh luar bagus biasa sih. pemikiran abang. Luar biasa sih dia. Pemikiran. Maksudnya mohon maaf banget dengan dia yang menurutku cukup tertinggal daerahnya dia, tempat tinggalnya, tempat lahirnya dia ya. Tapi dia bisa dobrak itu loh. Maksudnya bisa, artinya apapun dimanapun kamu berada semua punya kesempatan gitu ya kan. Emang. Dimanapun berada kita semua punya kesempatan, tergantung kita memodifikasi diri kitanya. Itu luar biasa sih. Wonosari ini kan mereka mau jalan aja, mau liburan aja ke sini. Emang itu kota untuk pulang kampung. Iya. Tapi terkadang ada beberapa orang yang berpikiran orang yang di desa ini tertinggal, tapi belum tentu. Nggak. Ya kan Belum tentu kan? nggak. Salah itu. Salah itu. Itu malah menurutku itu ya itu dulu aku kayak gitu, arogan dalam berpikir. Ini masukkan di pas aku KKN bang. Aku KKN di Purworejo. Iya. Masih ada pikiran. Sama berarti aku juga Purworejo aku. Tawang. Purworejo. Aku mana ya, pokoknya deket alun-alun Di gunung kah? Purworejo. Deket Oh, di banget tengah aku. berarti? Iya, deket banget Aku di Dendels laut. Oh, kamu sana, aku lewatnya Candi Borobudur itu apa ya. Oh. Lewatnya situ aku. Ah. Jadi dari desa aku 15 menit aja ke kota. Aku di daerah Ketawang belakang sini. Nah, Terus dapat posko tuh enak. Pak Sutri anak satu. Sutri anak satu. Pak Sutri anak satu, anak Iya. satunya cewek. Bapaknya ini mantan TKI. Kayak mana dia? TKI Korea. Nah, ibunya ini S2 UGM. Berarti seharusnya- Bukunya itu bang anjing. Marxis, Karl Marx. Wih, Sejarah kan. gila Aku itu. kaget bang. Dia ada rak buku gini kan. Mm. Ih, merinding aku. Pas ku baca, Gila ya. Ih, setelah dari baca buku itu baru ku tanya basic background pendidikannya. Ini nggak mungkin lah buku kayak gini di ini orang luar biasa. nggak nih, mungkin pasti luar buku-buku biasa kayak ini. gini. Pasti luar biasa. Bukunya emang tapi itu tengah sih ada yang kiri, ada ibunya juga baca Adam Smith kan. Adam Smith juga baca dia. Iya, makanya tengah ini kan baru ku tanya, "Bu, kemarin kuliah di mana?" UGM Mas, S1 S2. Anjing. Terus tuh bapaknya karena mantan TKI, Bang. Alat di rumahnya tuh kayak anjing. Apa tuh? Aku baru tahu ada pintu, ganggang pintu yang pakai pin. Wih. Itu desa padahal. Desa. KKN ya kan. Tapi pakai pin. Dia modelnya tuh kayak HP yang di slide gini. Nah. Iya, paham. Ada paham. nah. Paham aku. Aku nggak sengaja juga pas membuka tuh terturun gini kan, terkena tanganku. Hah? Pakai pin. Terus ku tanya, "Pak, ini ganggang pintunya pakai pin?" "Iya, Mas." "Beli di mana?" "Pas di Korea kemarin." Hah? Pas di Korea kemarin Iya. dia bawa. TKI karena dia TKI. Dan itu pemikirannya maju. Bapaknya itu kurang lah pendidikan, cuman karena dia ngeliat Korea, pas balik ke sini udah sekolah udah, makanya kamu sekolah dulu yang betul Mas, kayak gini majulah pemikirannya itu. Iya.
terbentuk ya. Terbentuk Dia. enak, bapaknya juga enak. Jadi secara nggak langsung kita ngobrol sama orang berpendidikan tapi dari segi pengalaman. Enak itu dia. Maksudnya kadang serunya di situ sih. Makanya aku sering walaupun kita kan kadang berpikir, aku tuh selalu dibilang sama bapak aku ya. Bapak aku tuh selalu ngomong kayak gini, kamu berteman sama siapa aja, mau itu dia nakal, mau dia baik maupun kayak gimana pun ya kamu berteman. Karena bukan salah dia ketika kamu terjerumus, ketika kamu tidak bisa berpikir, itu semua itu ada di dirimu. Masuk ya kan? masuk. Ya kan? Jadi kita berkembang bukan karena ada faktor lingkungannya, tapi kita juga yang faktor utama, peran utamanya kan kita siap untuk berkembang. Pertama mungkin sadar dulu kita harus berkembang, ya kan? Iya. Bener. Walaupun ada cikal bakalnya, ya kan, walaupun kita dipertemukan sama orang-orang ya kan yang luar biasa, tapi kita nggak sadar untuk berkembang. Percuma juga kan? Berkembang. Bener. Itu memang dia. Gitu bang. Ya kan? Kadang-kadang kan kita harus sadar juga kan. Oh iya berarti aku luar biasa ya, aku ketemu di sini. Berarti ketika aku ketemu, apa aja sih yang aku obrolin tadi? Oh ternyata kalau misalkan aku dalam berbisnis harus seperti ini ya. Kalau aku mau bikin konten untuk lebih grow up lagi, aku harus seperti ini ya. Hal-hal kayak gitu harus kita sadari. Yang penting kan pertama sadar dulu kan. Iya. Sadar, maksudnya kalau kata orang Jawa prihatin juga kan. Iya kan? Aku baru kemarin aku diomongin sama bapak aku kan. Kemarin betul nih. Iya. Prihatin itu penting loh nak katanya. Bapak sampean orang Jawa? Enggak, Palembang. Hah? Palembang. Prihatin itu penting loh nak katanya. Kenapa penting? Karena dari prihatin itu kamu bisa bias, dia sih sebenarnya bias, maksudnya, tapi kita membiaskan di hal positifnya. Ya, okay, gitu. Kayak uangku pemasukannya cuma 2 juta. Aku hidup ini biasanya dulu 1,5. Tapi kalau 500 nggak cukup. Berarti aku harus gimana? Berarti makanku kurangin, budget makanku kurangin, jalanku kurangin, nongkrongku kurangin, rokokku kurangin. Berarti yang aku masukin uang ke 1 juta aku pakai buat makan. Itu kan bentuk prihatin juga kan. Masuk. Di situ. Tapi bisa kita bikin hal-hal positif. Iya gitu loh. Kayak aku bilang tadi, balik ke tadi bang ya. Kenyamanan itu kemunduran. Iya. Kita matikan kreativitas bang. Aduh bukannya sombong ini, mohon maaf aja, di rumah tuh aku ada semua bang. Iya. Di rumah tuh kita ada semua. Kalau aku ditimbang nyaman ya, aku di sini tuh di sini. Rumah tuh di sini. Benar. Cuman aku mikir tuh, pertama sadar kan, di Jogja aku bisa produktif. Aku bisa buat cuci sepatu. Aku bisa usaha yang lain. Bantuin kemarin kan, sempat bantuin temanku, temanku deket banget sama Mas Farid kan, ikut kelasnya Mas Farid yang kelas digital marketing apa yang buat acara itu. Aku bantu dia, ada duitnya juga. Pas di balik papan kok kerjaanku nongkrong, mau buat itu kayak mager nah bang. Buat ini pertama mager karena ini lagi, kenapa buat podcast di sini, sumber dayanya di sini ada, dalam arti orang yang diketemuin tuh ada, dan itu pemikirannya luas bang. Bayangin anak-anak nih, aku ajakin anak-anak dia bilang kayak gini, aku mau buat ini nih kayak gini, bantuin yuk ntar kayak gini gue sandri. Maksudnya aku itu, makanya Mas Febing tadi bilang buat tim kan, aku udah ngajak anak-anak, gak usah buat tim Dri, kamu jalan aja dulu, kita bantuin sebisamu. Pasti kayak gitu. Udah gak usah dihitung lah kalau kita, maksudnya kalau buat kebersamaan baik-baik kita bantulah sebisanya. Anjing. Maksudnya hal-hal kayak gitu itu yang dimana kita ada ya, maksudnya kita kadang orang-orang itu motivator selalu berbicara take and give ya kan. Aku berpikirannya kalau aku begini, kalau aku bantuin dia, aku dapat apa? Iya kan? Aduh, aku dapat apa? Kadang kan seperti itu. Ada yang pikir gitu bang. Seperti itu. Cuma beberapa hal kayak gitu itu mungkin ada positifnya juga, Ndri. Tapi gimana tuh? Ya kan, kurang mungkin tuh kalau kayak gitu. Ya mungkin ada positifnya, mungkin lebih ke ketika kita di suatu korporat
Kalau itu oke, Mungkin, masuk, iya. masuk kalau itu bang. Mungkin Masuk. ya kan, jadi ketika aku dapat job lebih di luar jobku, aku dapat apa? Mungkin satu, Masuk. atau ketika aku overtime dalam bekerja, aku dapat apa? Dua, mungkin kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan. Tapi ketika dalam berkehidupan, ketika teman kita harus bedakan juga. Nggak Ketika bisa. relasi sahabat kita juga bedakan, keluarga kita bedakan, ya kan? Bener. Itu yang kita harus kadang-kadang harus cermat. Cuma ketika kita bisa berpikir gini, tapi pas kita jalanin hari-harinya kita, dailynya kita, kadang kita lupa, ya kan? Aku dapat insight di korporat gitu, abang sebut korporat kan tadi, aku jadi keingatan. Di korporat tuh kita nggak bisa sini ku bantuin Iya, gila. kerja, katakanlah kerjaanku ini buat makanan gini, Bener. kerjaanku buat makanan khusus yang ini. Udah bikin Yang ini ya, ya kan? suatu saat Bang Miji katakan suka buat kopi, Iya. Bang Miji ada acara apa, nggak bisa buat kopi. Betul. Dri, kan kamu dekat sama Bang Miji, kamu bisa buat kopi juga. Nah coba buatin lah tuh kita kopi. Oh ya sudah, niatku membantu bang. Iya. Entah kenapa ini, katakanlah mesin kopi itu ada yang koset atau ada Ada apa, yang konyolait. pasti Andri kena. Andri yang kena. Yang buat kemarin siapa? Andri. Lah dia kan cuma buat cheesecake, tukang buat cheesecake. Ngapain dia buat kopi? Nah, iya paham aku. Itu sederhananya bang. Soalnya kejadian kemarin kerjaan kayak gitu. Iya. Sederhananya kayak gitu ya, aku gambarkan. Jadi kerjaanmu ini, ya udah ini aja kamu kerjain. Iya. Jangan so ide kalau dikerjain, berat. Nah, itu dia. Berat kalau so ide bang. Maksudnya kita susah untuk bergerak ruang kita, grow up kita juga susah. Jadi kita stuck untuk grow up di satu strict di bidang kita situ. Oh, bener. Ya kan? Kalau di kerjaan korporat tuh bang, kita dibentuk jadi satu chef. Nah, Ini chef perusahaan tuh kayak gini. Udah kita bakal kayak gini. bener. Kita nggak bisa bulat gini. Bener. Udah kamu kayak gini. Sedangkan aku nggak bisa. Aku nyadarin diriku aku nggak bisa satu chef kayak gini. Karena kita manusia bukan benda. Iya. Maksudnya ketika kita ujungnya sebenarnya, tapi dalam hidupnya Andri. Masuk. Ya kan? Oh, Tujuannya dia apa? Ya kan? Dia di perusahaan itu kira-kira tujuannya apa? Iya. Ya kan? Terkadang kita lupa di situnya gitu loh. Sampai ngikut arus aja. Oke. Lulus kuliah aku kerja, habis aku kerja ya udah aku nikah, habis aku nikah ya udah aku punya anak, habis aku punya anak ya udah aku sekolahin, aku apain, aku kuliahin, Ikut arus. seperti itu, keikut arus gitu ya kan. Tapi mungkin ada yang senang dengan arus gitu loh, ya kan? Jadi Ada yang senang dapat challenge di ibarat arus. kata ada yang salmon, ada yang ikan bilis. Ada ikan bilis yang melawan arus kan. Ada yang salmon. Iya, makanya gitu. Kadang apapun yang dipilih itu sebenarnya benar. Nah, Ya kan? Tergantung dia sadar Benar. dalam pilihannya dia. Itu balik lagi kemarin kalau bilang muncul, kalau subjektif tuh nggak bisa disalahkan. Subjektif nggak bisa disalahkan, emang nggak bisa disalahkan. Ya udah itu. Soalnya banyak betul variabelnya. Banyak betul dalam berkehidupan ya kan. Banyak kehidupan, banyak betul variabel. Yang disayangkan itu kalau aku sih ngelihatnya gini. Di kampus ya, di kampus. Habis lulus bingung mau ngapain. Soalnya kita nggak di. Nah, aku tuh kepikiran kayak gitu bang. Bagus nih materinya bang. Di kampus tuh kita nggak diajarin untuk kerja bang. Bisa jadi aku ngerasa gitu juga. Di kampus tuh kita nggak pernah diajarin. Buat CV pernah nggak kita diajarin di kampus? Nggak pernah bang. Belum pernah aku. Merangkai CV yang cepat dibaca HRD nggak pernah. Belum pernah. Dan juga, nah ini juga mungkin dalam tanda kutip kampus juga kan kurang bertanggung jawab dalam artian mahasiswanya nih lulus, coba diarahkan, diarahkan. Bener. Ini pas kita lulus, ini kalau dibayangkan, ini apa, alam apa ini? Iya. Alam Jadi apa? kaget kita Kaget, kan. bang. Keluar, aku di mana aku nih? Kok ada pohon? Kaget. Pohon ini untuk apa? Nah. Kayak gitu kan? Nah, kita cuman punya alat aja. Mm-mm. Ini untuk apa ya? Korek Apa ini. ya korek ini ya? Kemarin ya. Lupa gue. Aku nanya, korek untuk apa? Lupa juga aku. Lah, kayak gimana? Ya kan gitu. Itu dia makanya, aduh, kampus ini terlebih lagi. Jadinya Heeh. pelampiasan lanjut studi S2. Masuk sih. Pelampiasan, ya kan? Habis itu mungkin pelampiasan
ambil ini, ambil Oh. ini. Jadinya kekecewaan, jadinya Itu dia. kekecewaan. Kalau umur balik ke sini dulu. Yang paling kudongkol lagi ada, Bang. Kalau abang mau kerja, ijazah tuh nggak cukup, Bang. Iya ya.